Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mitra Tani. Baik pemirsa, tentu di hari Senin ini kita akan bagikan tips terkait dengan dunia pertanian, tentu dengan narasumber kita yaitu Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat hari ini Pak Har? Alhamdulillah kabar sehat dan baik. Alhamdulillah. Pak Har semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Dan juga untuk para pemirsa semoga juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya semoga bisa lancar. Dan di kesempatan kali ini tentu kita akan berikan waktunya untuk para pemirsa yang akan bertanya. Silahkan menghubungi kami di nomor telepon 0271 6793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Baik Pak Har, di kesempatan hari ini kita akan berbincang terkait dengan salah dua hari ini hama tanaman yang sering mengganggu para petani ini, utamanya terkait dengan tanaman buah. Itu ada yang namanya lalat buah dan kutu putih itu ya Pak Har ya. Apalagi sekarang sudah memasuki musim penghujan. Salah satu faktor juga memperbanyak dari adanya serangan hama tersebut itu Pak Har. Barangkali bukan hanya para pemirsa yang saat ini punya buah tertentu, bukan hanya seorang yang mengalaminya, banyak pasti. Karena itu salah satu hama yang sering menyerang tanaman kita. Tentu di hari ini kita akan bagikan tipsnya ya Pak Har. Ya. Sebelum itu kan para pemirsa juga pasti pengen mendapatkan hasil dari tanaman buahnya supaya hasilnya maksimal itu ya Pak Har ya. Nah, kita nanti bahas satu-satu ya Pak Har ya. Ada lalat buah, ada kutu putih itu ya para pemirsa. Nah, tentu kita juga tahu Pak, ini lalat buah ini kan sering menjangkit di tanaman buah kita, menyerang. Namun apakah itu tanaman yang terserang itu lalatnya sama dengan lalat yang rumah biasa, atau lalatnya itu lalat yang berbeda dengan lalat yang sering kita jumpai di dalam rumah itu Pak Har? Oh iya. Tentang lalat buah ataupun lalat yang ada di sekitar kita, itu tentunya sangat berbeda dari segi tekstur, dari segi kelihatan si lalatnya. Kalau lalat perumahan itu hinggapnya di tempat-tempat yang kotor, tempat yang memang itu kurang sedap, ataupun di situ juga sebetulnya kalau ada buah juga sebetulnya dilalat akan masuk juga di situ. Ada daging dan lain sebagainya yang berbau amis-amis itu akan hinggap di situ. Nanti untuk lalat buah ini beda, memang ini ada di sekitar buah. Karena apa? Karena kehidupan daripada nanti untuk berkembangbiakan daripada lalat buah ini memang itu di buahnya. Jadi mulai dari telur akan bertelur, dan itu nanti bertelurnya akan menyuntukkan ke dalam buah. Sehingga kalau kita lihat buah saya ini, kalau kita lihat kok masih halus, ternyata dalamnya ada larvanya atau setnya atau kayak uget-uget kayak gitu. Itu ternyata ketika kita buka itu, oh kok seperti ini. Lah ini karena ada lalat buahnya seperti itu, dan itu nanti hidupnya untuk telur dan lalat larvanya itu nanti, atau orang bilang belatung ya. Belatung itu akan di dalamnya seperti itu. Berarti salah satu perbedaannya, kalau lalat buah itu memang sukanya hanya di sekitar buah ya Pak ya. Kalau lalat perumahan itu suka di tempat-tempat banyak yang kotor, yang beraroma amis juga itu ya. Dan bukan suka, memang itu sudah dari tempat hidupnya ada di situ. Kita sudah berbeda antara lalat rumah sama lalat buah. Kalau dari segi ukuran, kita bisa tidak Pak membedakan dari kedua lalat jenis ini? Hampir sama, tapi kan bedanya lalat buah itu kayak tawon, kayak ada warna laba-laba, ada warna
kuningnya, ada apa sih itu sayapnya juga lebih panjang seperti ini, terus matanya yang besar, terus untuk apa ekornya itu agak panjang menyerupai laba-laba. Beda dengan lalat rumah. Lalat rumah itu akan untuk ekornya itu akan pipih ataupun agak bulat. Kalau ini akan lancip seperti itu. Berarti itu salah satu bentuknya juga membedakan ya Pak antara lalat buah dan lalat rumah. Nah, kalau dari segi siklus hidup dari lalat buah ini seperti apa Pak? Kan tahu-tahu kalau kita punya tanaman di rumah berbuah itu tiba-tiba ada lalat buah yang misalnya. Kalau pas nggak ada juga nggak ada itu. Seperti apa? Untuk siklus lalat buah ini atau orang bilang secara keseluruhan itu adalah Drosophila melanogaster. Nah, itu makanya kita harus tahu kenapa kok tanaman ataupun buah kita itu tahu-tahu dimakan lalat buah. Terus bagaimana cara mengatasinya? Lah, untuk cara mengatasinya atau membasmi ini harus kita tahu paling tidak siklus kehidupan daripada lalat buah itu sendiri. Paling tidak ketika ada buah yang sudah masih muda menuju ke tua, itu lalat buah sudah berkeliling di sekitar situ. Lah, dari itu nanti lalat buah itu akan menelurkan ataupun bertelur pada buah-buah yang disukai, terutama di jambu air, ada di belimbing, ada juga di mangga. Kalau kita tanaman yang hortikultura itu di tomat, di lombok, itu semua bisa di situ. Lah, terus kapan bertelurnya? Ketika itu sudah dewasa dan mulai bertelur, itu mensuntikkan ke dalam buah-buahan itu sekitar 2 sampai ataupun 1 sampai 2 hari. Itu telur dimasuk ataupun masuk ke dalam buah nanti akan menjadi larva ataupun set ataupun yang tadi saya katakan yang kayak ulat seperti itu. Lah, itu akan di dalam sana sekitar antara 3 hari sampai 7 hari. 3 hari sampai 7 hari itu nanti akan menjadi pupa. Pupa itu apa? Pupa itu sejenis ungker ya. Kayak kepompong tapi kayak kepompong. Lah, di sana ini akan berubah menjadi paling tidak 4 kali baju ya. 4 kali baju sampai sekitar 4 hari ataupun 3 sampai 5 hari baru nanti akan keluar dari buah. Jatuh ke tanah seperti itu. Lah, dari jatuh tanah ini selama kurang lebih 5 hari ini nanti sudah akan menjadi lalat muda, terus nanti lalat tua, kemudian nanti akan bertelur kembali jadi larva, terus nanti menjadi kepompong lagi, turun ke bawah, terus nanti akan menjadi lalat. Lah, yang jelas bagaimana cara kita memberantasnya? Jangan sampai buah-buah kita, tanaman-tanaman kita seperti tanaman hortikultura seperti lombok, seperti tomat, juga yang lainnya itu biar tidak terserang. Pastilah kita harus tahu ketika ini sudah buah-buah kita ini sudah memasuki masa akan tua, kita harus sudah antisipasi dengan cara ya juga harus alami, jangan sampai dengan adanya lalat buah ini kita semprot pakai pestisida yang itu sebetulnya sangat merugikan. Kenapa? Kalau lalat buah ini tidak mati, ini nanti akan kebal di situ. Dengan kekebalan ini pastilah nanti akan terus menerus akan menyerang tanaman kita. Iya, malah tidak terputus. Lah, bagaimana cara
mengantisipasi bagaimana cara menanggulangi, tentunya kita harus dengan cara alami juga. Ya. Baik, sebelum kita tahu ke caranya ini ya Pak Her, kita harus tahu juga apakah ketika kita punya tanaman buah di situ yang kita lihat sudah terjangkit dengan lalat buah, apakah nanti bisa memungkinkan tanaman yang di sekitarnya juga akan terjangkit juga? Istilahnya kayak kalau orang Jawa bilang meremen itu loh Pak. Ya pasti seperti itu. Ketika di situ, jadi begini, kesukaan daripada lalat buah yang pertama itu ada buah yang itu empuk, nutrisinya banyak dan didukung oleh hujan yang tinggi juga. Intensitas hujannya tinggi. Intensitas hujannya tinggi juga. Di situ pasti tanaman ataupun tanaman yang kita tanam yang sudah ada buah-buahnya itu gampang terserang oleh lalat buah. Karena apa? Lalat buah memang sukanya di buah-buah yang itu nutrisinya tinggi, terus itu gampang untuk mencontekkan telur yang ada di sana, sehingga mudah sekali untuk buah-buah di sekitar itu akan kena lalat buah. Tidak hanya misalkan di sini ada tanaman misalkan saja jambu air, di sini ada jambu air, tidak menutup kemungkinan di sana itu ada belimbing, sudah masuk di jambu air juga masuk di belimbingnya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya itu sebetulnya sangat mudah sekali. Iya. Pakai apa itu Pak? Yang pertama itu bisa dengan pakai perangsang. Perangsang seperti perangsang lalat buah itu. Jadi lalat buah itu suka, pertama adalah bau yang harum yang disukai oleh lalat buah sendiri. Itu kalau kita bisa itu dengan cara menggunakan pisang busuk, agak busuk itu bisa digunakan juga untuk perangkap daripada lalat buah ini. Bisa juga dengan pakai buah nangka. Buah nangka itu juga bisa kita lakukan untuk merangkap untuk lalat buah ini. Jadi ketika itu ada buah, di sini sudah ada perangkap, itu nanti tidak akan makan di buahnya, tapi akan masuk di perangkap ataupun akan masuk di perangkap yang sudah kita siapkan itu. Apakah kalau ini Pak, ini kan tadi kalau lalat buah ini kan seringnya menyerang kalau ke tanaman buah yang hampir masak gitu ya. Iya. Tapi kita kan tidak tahu apakah sebenarnya tanaman kita itu sudah diserang atau belum. Nah, apakah setiap tanaman yang nanti sudah mau masak harus kita buatkan perangkap untuk tanaman ini nanti Pak? Iya, jadi bagaimana untuk mengantisipasi sebelum lalat buah ini datang? Baiknya ada perangkap ya? Ada perangkap ataupun istilahnya ada pengalian lalat buah biar tidak masuk ke tanaman ataupun buah yang kita tanam itu, sehingga nanti bisa aman. Yang pertama yang tadi sudah saya katakan, yang kedua pakai dengan perangkap ya seperti ini. Ini perangkapnya sangat mudah sekali dengan Pak Har buat sendiri. Iya, kita buat sendiri. Ini adalah botol air mineral. Botol air mineral ini kita buat sebagai perangkap lalat buah. Caranya dari botol ini kita lubangi. Nah, ini kelihatan lubangnya. Lah, dari lubang itu juga nanti tutupnya kita lubangi juga. Lah, terus kemudian kita siapkan gantungan atau semacam. Ya, bisa rafia, bisa yang lain untuk mengambil tadi pisang ataupun nangka bisa dimasukkan di sini, yang nantinya nanti lalat buah ini akan masuk, akan merangsang daripada
ini yang ada di dalam ini. Nah, ketika ini lalat buah ini sudah ada sebetulnya, kalau kelihatan ini banyak sekali lalat buahnya. Yang ini setelah ini tidak akan keluar lagi karena sudah senang di sini. Tidak, karena apa itu Pak? Karena ini adalah perangsang yang nantinya untuk keluar itu sudah tidak mau lagi. Lah terus bagaimana agar ini tidak keluar dan nantinya lama-lama mati? Di bawah ini akan kita kasih air. Kita kasih air secukupnya, kurang lebih kita beli 30 cc mungkin untuk seperti ini. Lah terus setelah ini ada kerumunan di sini, ini lama-lama kan lelah karena tidak makan juga hanya menghirup itu, nanti akan turun menjadi kena air di sini lama-lama akan menjadi mati. Ini kan kalau tidak salah di tutupnya ini ada gantungan ya Pak. Iya. Ini nanti kalau baiknya dipasang di pohonnya atau seperti apa ini? Iya, untuk pemasangan untuk perangkap ini akan kita lakukan di sekitar tanaman, paling tidak 1 meter dari tanaman itu. Berarti jangan di tanaman ya? Bisa di tanaman, bisa langsung di kurang lebih 1 meter. Karena apa? Misalkan di tanamannya juga nanti pasti akan suka di ini perangkapnya ini. Berarti aroma di perangkap ini harus lebih kuat daripada aroma tanaman ya? Betul, seperti itu. Misalkan, wah aku nggak mau pakai yang pisang sama pakai yang nangka atau pakai harum misalkan durian misalkan, itu juga bisa. Itu kita pakai yang metil original ataupun pakai yang dari toko, tinggal memasukkan di sini nanti akan bisa merangsang daripada lalat buah ini masuk ke dalam perangkap ini. Berarti memang ini salah satu caranya, dan tadi ada 2 ya Pak ya, perangsang dan perangkap. Itu nanti bisa digunakan untuk mengatasi hama dari lalat buahnya. Ini kalau untuk 1 botol ini Pak, ini bisa bertahan untuk berapa kali panen untuk tanaman di sekitar kita? Apakah harus setiap kali mau panen diganti atau seperti apa? Jadi ini kalau saya lakukan pakai kalau pakai pisang itu kurang lebih hanya kuat sampai di 4-5 hari harus kita ganti terus. Tapi kalau pakai dari toko yang itu perangsang buatan itu bisa kalau ini sampai kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Ini sudah kita buat 3 kali kita buang itu ini sudah tidak ada, sebetulnya perangsangnya hanya sangat sedikit sekali, tapi kenyataannya masih ada yang masuk di situ. Oke, berarti memang harus sebaiknya diganti ya Pak ya? Sebaiknya diganti untuk 5 hari sekali untuk diganti pencucian daripada perangkapnya ini, airnya kita buang, kita kasih perangsang lagi seperti itu terus menerus. Dengan perangsang ini nanti pasti akan efektif. Jadi ini nanti akan mati, kita buang di sana, kita akan ganti lagi. Oke, berarti seperti itu para pemirsa, salah satu caranya yang sudah dipraktekkan oleh Pak Har. Nah, ini tayangan juga ada, salah satu contoh yang sudah digantung itu ya Pak Har ya. Ini nanti sangat efektif dan Pak Har juga sudah membuktikan. Pemirsa juga nanti bisa dicoba di rumah, apalagi sekarang sudah musimnya musim penghujan ya Pak Har. Banyak sekali juga tanaman-tanaman yang sudah mulai masak, dan penting juga untuk kita rawat jangan sampai terkena lalat buah ini ya Pak Har ya. Karena seberapa besar sih Pak kerugian yang diakibatkan dari adanya pengaruh dari hama lalat buah ini? Kerugian untuk lalat buah ini fatal sekali. Fatal ya Pak? Fatal sekali karena apa? Ketika lalat buah sudah menyerang pada satu tanaman, pasti buah yang ada di situ tidak ada yang ketinggal, hampir semua itu kena. Berarti ya hampir bisa dibilang gagal panen. Gagal panen. Lah maka dari itu harus memang antisipasi sedini mungkin untuk
perangkap dan perangsang daripada lalat buah ini. Ya, baik itu para pemirsa wajib lah kalau kita baiknya memasang perangkap lalat buah ya Pak Har ya. Baik, kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua untuk membahas yang kedua yaitu salah satu hamanya yang itu kutu putih ya Pak Har. Iya. Namun kita akan istirahat sejenak dan kita sampaikan untuk para pemirsa tetap bersama kami dalam program Mitra Tani.